Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yunda dan seluruh pemirsa TVMU Yogyakarta. Untuk kali ini, podcast Nasyiah bekerja sama dengan TV Muhammadiyah Yogyakarta akan menampilkan podcast bermakna. Untuk kali ini, kita kedatangan tamu untuk membedah bagaimana mempersiapkan Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyah. Baik, untuk di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Ani Susanti. Ya, apa kabar Mbak Ani? Alhamdulillah baik Mbak Alhamdulillah Riza. baik. Ya. Kesibukannya apa sekarang Mbak Ani? Oh iya, kebetulan karena saya wirausaha gitu, jadi kesibukan pada saat ini adalah mengerjakan seragam-seragam sekolah. Alhamdulillah. Iya. Untuk kesibukan kali ini juga ada kesibukan muktamar begitu ya ditambah. Betul itu. Mohon maaf, kami juga terima kasih telah berkunjung ke Jogja. Dari mana tadi Mbak Ani? Dari Kebumen. Dari Kebumen. Terima kasih banyak Mbak Ani. Bisa rawuh ke sini. Iya, dengan senang hati. Terima kasih. Baik, untuk kita masuk ke muktamar begitu ya Mbak Ani? Oh iya, boleh? siap. Baik. Boleh. Karena muktamar ini pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah ditugaskan atau dimandatkan oleh pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah di Tanwir di Bandung, di Banten ya, di Banten kemarin, bahwa tuan rumah muktamar kali ini adalah Jawa Tengah begitu. Nah, bagaimana Mbak Ani di Jawa Tengah ini termasuk kehormatan dan kebanggaan, namun banyak sekali tanggung jawab yang diemban begitu ya Mbak Ani. Bagaimana untuk menjelaskan itu? Baik. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Bermakna, podcast Bermakna. Izinkan kami mewakili PWNA Jawa Tengah sebagai tuan rumah maupun panitia lokal untuk menyambut Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyah. Ya, jadi alhamdulillah menjadi tuan rumah Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyah tentu suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami PWNA Jawa Tengah. Selain itu juga sebagai amanah yang luar biasa yang perlu kami sambut dengan penuh tanggung jawab serta kebanggaan, rasa syukur karena Jawa Tengah terpilih dan mendapatkan kesempatan untuk melayani kader-kader terbaik Nasyiatul Aisyah dari seluruh Indonesia. Namun juga di saat yang sama kami juga menyadari bahwa muktamar ini merupakan forum yang tertinggi organisasi yang akan menentukan arah gerakan Nasyiatul Aisyah ke depan, sehingga amanah ini kita terima dengan penuh tanggung jawab serta semangat gotong royong. Nah, alhamdulillah hingga saat ini juga kita sudah mempersiapkan beberapa persiapan muktamar yang sudah kita siapkan berjalan dengan baik, dan secara umum kami juga sudah memperkirakan kesiapan panitia lokal telah mencapai sekitar 70% dari berbagai aspek, diantaranya adalah koordinasi panitia, pemetaan venue, akomodasi peserta, transportasi, konsumsi, publikasi, hingga dukungan dari berbagai mitra strategis yang mana sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang kita rencanakan. Nah, saat ini juga kita sudah memasuki fase pemantapan dan penyempurnaan, di mana beberapa teknis-teknis yang akan kita laksanakan, kemudian sinkronisasi antar bidang, serta finalisasi berbagai kebutuhan peserta. Dan insya Allah dengan dukungan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah, pemerintah daerah, serta para relawan, Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah yang ramah, nyaman, dan berkesan bagi seluruh atau ribuan kader Nasyiatul Aisyah dari seluruh Indonesia. Nah, yang terpenting juga
bahwa tidak hanya kesuksesan dari penyelenggaraannya saja, tetapi juga bagaimana setiap peserta yang hadir dapat mendapatkan perasaan semangat ukhuwah, pelayanan yang terbaik, serta kebanggaan menjadi bagian dari gerakan perempuan muda berkemajuan. Ya. Gitu, Mbak. Masya Allah, kalau sudah mendengarkan ini kayaknya udah mau mendekati muktamar banget iya, gitu ya. betul. Karena memang sudah sebulanan. satu bulan. Ya, sebulanan. Betul. Kurang lebih. Kemudian untuk rapatnya Mbak, kira-kira sudah berapa kali nih Mbak rapat untuk panitia lokalnya? Kalau seberapa sering begitu rapat? Oh iya, untuk rapatnya untuk saat ini tuh sudah setiap minggu kita keren. tuh rapat gitu ya. Jadi sudah intens rapat baik dari tiap divisi panitia lokalnya juga, kemudian kita merapatkan juga dari seluruh divisi yang kemudian melaporkan progresnya sudah sampai mana seperti itu. Jadi insya Allah kita sudah siap gitu. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Dari sekian banyak daerah di Jawa Tengah begitu, dan PWNA Jawa Tengah ini memilih Surakarta untuk menjadi perhelatan muktamar begitu. Nah, ini ada sisi historis karena Nasyatul Aisyah dan Surakarta banyak sisi historisnya begitu kalau kita kulik begitu ya Mbak Ani. Nah, bagaimana kita menyiarkan ke peserta yang terkhusus untuk penggembira maupun peserta dari Jawa Tengah untuk menyukseskan muktamar yang saya dengar-dengar ini direncanakan 5.000 penggembira untuk hadir di muktamar. Bagaimana Mbak Ani? Oke, baik. Betul ya, jadi memang bicara tentang Solo dan Surakarta itu menjadi salah satu tempat yang istimewa bagi kami dan juga dalam sejarah Nasyatul Aisyah. Nah, saya juga melihat ada salah satu catatan sejarah yang menarik bahwa ternyata Surakarta pernah menjadi tuan rumah muktamar yang ke-10 pada tahun 2004, di mana muktamar itu menjadi muktamar pertama Nasyatul Aisyah yang dilakukan secara mandiri, karena sebelumnya muktamar NA bergabung dengan Muhammadiyah dan Aisyah, namun pada muktamar ke-10 ini Nasyatul Aisyah melaksanakan muktamar secara mandiri yang kemudian juga ada perubahan periodisasi yang tadinya 5 tahun menjadi 4 tahun, serta juga pada muktamar itu juga menjadi muktamar yang pertama di mana ada logo resmi Muktamar Nasyatul Aisyah sebagai identitas visual perhelatan nasional, sehingga ini menjadi secara emosional dan historis juga kita menjadi lebih semangat ya, karena itu ketika muktamar ke-15 kembali diselenggarakan di Surakarta, maka ada nuansa yang sangat emosional, kemudian historis gitu. Jadi seolah-olah ada ruang yang menghubungkan jejak para kader-kader terdahulu dengan semangat kader muda hari ini, begitu Mbak. Wah, baik. Untuk berkaitan dengan motivasi ke syiar begitu untuk peserta bagaimana Mbak? Ya, jadi ada motivasi untuk siar kita siarkan untuk kenapa di Solo gitu ya. Karena kita memahami bahwa dari berbagai daerah yang sudah kita survei yang memungkinkan dari segi tempat yang strategis, kemudian dari beberapa tempat-tempat yang diperlukan, karena kita menyadari ya bahwa Nasyatul Aisyah tentu pesertanya tidak hanya NA-nya saja, tetapi membawa pasukannya, suami, kemudian anak-anaknya, sehingga membutuhkan akomodasi yang lebih besar. Nah, sehingga kita memilih salah satunya yang sangat mendukung, yaitu di Surakarta gitu. Baik. Ya, berkaitan dengan tadi akomodasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ani begitu, bagaimana tantangannya begitu Mbak? Misalnya sejauh ini sudah 70% tadi sudah disampaikan ke Mbak Ani, dan tantangan akomodasi, keamanan maupun nantinya ada konsumsi yang banyak begitu ya Mbak. Nah, bagaimana sejauh ini dipersiapkan dan bagaimana nantinya direncanakan?
Oke, siap. Jadi memang tantangan terbesar itu bagaimana menghadirkan pelayanan yang nyaman karena ribuan peserta ya se-Indonesia dari berbagai daerah, kemudian juga dengan kebutuhan yang beragam, mulai dari penginapan, transportasi, konsumsi, serta kesehatan, hingga fasilitas yang ramah perempuan dan anak ini menjadi prioritas kami. Nah, karena itu maka kita ketahui bahwa pesertanya adalah perempuan muda yang mana membawa anak, kemudian atau balita, pasangan atau yang membantu pada saat muktamar, sehingga kita sangat mengedepankan aspek kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas kami. Nah, kami juga berupaya memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan muktamar ini dengan tenang dan nyaman. Nah, tantangan lainnya juga ada koordinasi antar lokasi kegiatan, kemudian mobilisasi peserta dalam jumlah yang besar. Kita menyiapkan transportasi jemput di titik-titik tertentu seperti bandara, kemudian juga mungkin stasiun dan lain sebagainya yang membutuhkan transportasi untuk kita jemput ke lokasi muktamar begitu. Nah, alhamdulillah juga atas kerjasama yang solid antara panitia lokal, panitia pusat, kemudian juga dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun mitra-mitra strategis lainnya, sehingga tantangan-tantangan tersebut dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Gitu, Alhamdulillah, Mbak. Baik. Saya sebelum ke kolaborasi ke stakeholder begitu ya, kita ulik kembali ke ramah lingkungan begitu, Mbak. Kira-kira untuk muktamar kali ini kesiapan Jawa Tengah untuk mengadakan muktamar secara green muktamar atau yang ramah lingkungan itu seperti apa? Oh iya, jadi kita sudah menyiapkan tim khusus untuk Green Muktamar, di mana mulai dari lingkungan, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, kita sudah menyiapkan tim khusus yang bekerja sama dengan beberapa ortom tingkat wilayah Jawa Tengah yang sudah pernah melaksanakan Green Muktamar sebelumnya, sehingga akan memudahkan kita dalam berkoordinasi dan melaksanakan terutama pada saat pelaksanaan hari H. Gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi Green Muktamar ini mungkin dirasa perlu ya Mbak Ani, karena ini akan bersinergi dengan visi misi Nasyatul ke depan dengan eco livelihood juga termasuk di sesi yang lain. Kemudian kita masuk ke manajemen finansial, karena Mbak Ani ini adalah bendahara umum pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Jawa Tengah. Jadi bagaimana pengelolaan finansial ini memastikan efisiensi anggarannya, dan kemudian bagaimana transparansinya tanpa kendala finansial yang berarti di muktamar kali ini. Kira-kira bagaimana, Mbak? Siap. Jadi saya sebagai bendahara PWNA Jawa Tengah juga mempunyai prinsip utama yang mana menertibkan keuangan atau finansial, yaitu amanah, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Di mana kami menyadari juga bahwa muktamar ini adalah agenda besar ya, sehingga melibatkan banyak-banyak pihak yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang profesional serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, strategi apa yang kami lakukan, yaitu dengan penyusunan anggaran yang detail dan realistis. Jadi kita membuat anggaran real juga. Kemudian pemetaan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Kemudian juga monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana. Selain itu juga seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib administrasi agar mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan baik secara organisasi maupun secara moral. Nah, selain itu juga selain dari dukungan berbagai pihak ya dan sponsor, kami juga memiliki gerakan yang sangat membanggakan bagi kami, yaitu Infak Sri Kandi Muktamar. Jadi seluruh kader Nasyatul Aisyah Jawa Tengah terlibat dalam Infak Sri Kandi Muktamar sebagai simbol
bahwa kita semangat bersama dan berkontribusi untuk menyukseskan muktamar. Nah, dengan infak Sri Kandi Muktamar, setidaknya seluruh kader Nahdlatul Aisyah se-Jawa Tengah terlibat untuk merasa memiliki bahwa muktamar ini menjadi salah satu hal yang membanggakan karena kami di Jawa Tengah ini menjadi tuan rumah, begitu Mbak. Oh, Masya Allah. Baik, untuk kesiapan kader di seluruh Jawa Tengah juga terlibat begitu turut menyukseskan muktamar ke-15 ini. Baik, terima kasih Mbak Ani. Kita langsung ke kolaborasi yang tadi sudah disampaikan, lintas stakeholder juga sudah melalui berbagai macam audiensi, begitu bisa disampaikan Mbak bagaimana perjalanan audiensinya? Oh ya, jadi memang sejak pertama kali kami ditetapkan menjadi tuan rumah, kita langsung running untuk beberapa audiensi karena kita tidak bisa melaksanakan muktamar secara mandiri ya. Nahdlatul Aisyah tentu kita butuh beberapa stakeholder, diantaranya kita sudah membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Muhammadiyah dan Aisyah di berbagai tingkatan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Solo Raya. Selain itu juga kita sudah mencoba berkomunikasi dan audiensi dengan beberapa bupati atau kepala daerah yang ada di Solo Raya serta gubernur Jawa Tengah, sehingga supaya kegiatan-kegiatan yang nantinya akan terlaksana bisa didukung oleh seluruh stakeholder yang terutama yang ada di Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Memang sudah siap begitu ya, 70% sudah siap untuk menyelenggarakan muktamar yang diselenggarakan 6 sampai 8 Agustus di Surakarta. Baik, untuk selanjutnya Mbak, mungkin ada pesan ke pemirsa yang ada di sini maupun di kader-kader Nahdlatul Aisyah secara umum. Oke, baik, kepada seluruh kader Nahdlatul Aisyah dari Sabang sampai Merauke, kami mengucapkan selamat datang di kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan kami juga mengajak seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan, menjaga semangat persaudaraan, serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan panitia demi kelancaran bersama. Mari kita jadikan muktamar ke-15 Nahdlatul Aisyah sebagai ruang bermusyawarah yang mencerahkan, memperkuat solidaritas, melahirkan gagasan-gagasan progresif, serta memperteguh komitmen kita dalam mewujudkan perempuan muda berkemajuan yang memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Kami juga menantikan kehadiran ayunda-ayunda semua di Solo. Sampai bertemu di muktamar ke-15 Nahdlatul Aisyah. Selamat datang, selamat bermuktamar, dan mari bersama-sama menorehkan sejarah baru bagi Nahdlatul Aisyah. Baik, terima kasih Mbak Ani atas kehadirannya. Baik, dengan itu berakhir sudah untuk sesi mempersiapkan muktamar ke-15 Nahdlatul Aisyah. Saya selaku moderator di sini, Rizan Zuluda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.